Bab 254, Alkarte, 6. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Wilayah Malera adalah tempat terpencil tanpa tempat wisata tertentu. Sudah seperti ini di masa lalu juga. Karena berada di tempat yang jauh dari salah satu dari 5 istana Raja Iblis, Eugene belum pernah mengunjungi tempat ini di masa lalu. Bersandar di pagar teras hotel, Eugene menatap jalan dengan mata kosong. Dia tiba-tiba merasa bahwa dunia benar-benar menjadi jauh lebih baik. Dia menatap jalan dari puluhan lantai di atas. Jalan hitam itu memiliki kabel listrik gelap yang membentang di bawahnya. Jalan beraspal telah dibuat menggunakan bahan khusus dengan konduktivitas tinggi untuk kekuatan gelap. Di jalan seperti ini, berbagai kendaraan bertenaga gelap berlomba dengan kecepatan tinggi. Tidak seperti kemarin, saat hujan, langit hari ini akan sangat cerah dan biru. Ini akan menjadi hangat di siang hari, tapi harap berhati-hati dengan variasi suhu. Sedikit lewat tengah hari, kamu seharusnya bisa melihat pemandangan Kastil Naga Iblis melewati langit di sebelah timur kami. Perakiraan cuaca disiarkan dari layar di ruang tamu. Bahkan di kerajaan sihir Arot, sihir tidak sepenuhnya dicampur ke dalam kehidupan sehari-hari seperti di Helmut. Meskipun sekarang dia sudah terbiasa, itu tidak terlalu mengejutkan. 300 tahun yang lalu, butuh 5 tahun hanya untuk melakukan perjalanan sejauh ini, pikir Eugene. Mereka tidak memiliki sesuatu seperti gerbang lungsin, dan tentu saja tidak ada kendaraan bertenaga gelap juga. Kuda biasa tidak terlalu berguna untuk bepergian melalui tanah ini karena ketakutan mereka terhadap binatang iblis, dan hanya kuda perang terlatih yang cukup tenang untuk digunakan sebagai tunggangan. Ada juga banyak binatang iblis dan demon fog yang menghalangi jalan ke depan saat itu. Di zaman sekarang ini, tidak ada masalah seperti itu. Apakah masih ada binatang iblis? Mereka telah melihat beberapa dari mereka saat bepergian. Di ladang gandum Helmut yang luas, Eugene telah melihat binatang iblis raksasa membajak ladang baru, dan dia juga melihat beberapa digunakan sebagai kendaraan eksotis, seperti mobil bertenaga gelap baru. Bahkan pembersihan jalan yang dilakukan pada jam-jam sepi pagi dilakukan oleh binatang iblis. Bisakah kamu melihatnya? Christina bertanya ketika dia keluar dari kamar dan berjalan keluar ke teras. Saat ini sudah lewat tengah hari. Belum, jawab Eugene. Kastil Naga Iblis Raizakia terbang melintasi langit dan tidak bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pada hari-hari ketika cuaca cerah dan jarak pandang bagus, orang-orang bisa melihat Kastil Naga Iblis terbang di sekitar. Sekitar 10 menit kemudian, Mer berseru, "Ah!" Dari atas di langit yang jauh, dia telah melihat sesuatu mendekat. Itu adalah Kastil Naga Iblis. Kastil ini berbeda dari gedung-gedung tinggi Helmut, dan itu juga berbeda dari kastil yang ditemukan di negara-negara lain di benua itu. Setelah perang berakhir, Raizakia, yang memiliki keinginan kuat untuk pamer, ingin memperjelas keunikan dan perbedaannya sendiri dari Demon Fog Helmut lainnya. Jadi sejak awal, fakta bahwa Dragon Demon Castle bahkan mampu terbang melintasi langit adalah semua karena keinginan Raizakia untuk pamer dan elitismenya. Para kurcaci yang diperbudak oleh Raizakia telah melakukan yang terbaik untuk memuaskan keinginan tuan mereka. Kastil ini dibangun dengan memilih standar arsitektur yang tidak digunakan oleh negara manapun di era sekarang, itu berasal dari peradaban kuno yang telah runtuh sejak lama. Jarak antara mereka dan kastil tidak dekat dengan cara apapun, tetapi di mata Eugene dan Christina, mereka bisa melihat Kastil Naga Iblis seolah-olah dari dekat. Christina, alisnya berkerut khawatir, melirik Eugene yang fokus. Bagaimana menurutmu? Sekarang, Eugene telah mengeluarkan akasya sehingga dia bisa memeriksa bangsal Kastil Naga Iblis. Akan sulit untuk menyusup, Eugene memberikan pengamatannya yang jujur. Meskipun terlalu jauh baginya untuk melihat melalui semua lapisan sihir yang berbeda, bahkan pada jarak ini, Eugene bisa memeriksa penghalang yang mengelilingi Kastil Naga Iblis. Penghalang itu tidak hanya dibuat dengan sihir saja. Karena Kastil Naga Iblis menghadirkan target yang sangat besar. Karena Kastil Naga Iblis menghadirkan target yang sangat besar dan jelas dengan bagaimana ia melayang di langit, wajar jika mereka telah menyiapkan penghalang fisik untuk memastikan keselamatan mereka sendiri. Bahkan tanpa Raizakia, mantranya masih disegarkan. Seharusnya tidak cukup untuk mempertahankan dan memperbaiki penghalang hanya dengan mana yang bisa mereka serap di udara. Di tengah pertimbangannya, Eugene langsung sampai pada kesimpulan. Seperti yang diharapkan, jelas bahwa tukik Raizakia harus berada di kastil ini. Itu mungkin masih muda, tetapi bahkan naga muda tetaplah seekor naga. Tingkat Draconic Incantations dan sihir lainnya kemungkinan masih rendah, tetapi mempertahankan penghalang itu bukan tidak mungkin bahkan hanya dengan kekuatan Dragon Heart-nya. Seperti yang kita duga, infiltrasi akan sulit. Meskipun benar bahwa Eugene adalah penyihir yang luar biasa, mustahil baginya untuk menyelinap melalui penghalang yang telah dibangun dengan menggunakan mantra drakonik. Namun, sementara infiltrasi mungkin tidak mungkin, membobol masih merupakan pilihan yang layak. Jika dia pertama kali menghancurkan penghalang Kastil Naga Iblis, dia bisa langsung menyerang. Tetapi bahkan berpikir untuk dirinya sendiri, Eugene harus mengakui bahwa itu terlalu sembrono. Runtuhnya tambang Kazat tidak berhasil menarik perhatian Eugene.
Itu sebagian karena apa yang terjadi di gua-gua bawah tanah itu bukanlah sesuatu yang bisa dipublikasikan. Itu juga karena pemilik tambang, Rodelonik, telah, untuk memasukkannya ke dalam istilah vulgar, digunakan sebagai kambing hitam. Selain itu, arena bukanlah tempat di mana manusia atau turis memiliki alasan untuk pergi. Para Demon Folk yang datang dan pergi ke sana adalah orang-orang yang termasuk yang terendah dari semua kelas Demon Folk, dan Demon Folk yang berada di tambang pada waktu itu akhirnya benar-benar diperas menjadi pasta. Karena tambang itu runtuh dengan bersih, mengubur semua yang ada di dalamnya jauh di bawah, agak masuk akal bahwa tidak ada tanda-tanda ada orang yang menyelidiki sesuatu. Namun, tidak mungkin Yujin akan memiliki keberuntungan yang sama ketika menyusup ke Kastil Iblis Naga. Terlepas dari status Raizakia saat ini, dia masih salah satu dari 3 Adipati Helmut. Menyerang Kastil Naga Iblis adalah tantangan bagi prestise semua duke, jadi itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan enteng. Meskipun, pada kenyataannya, tujuan Yujin yang dimaksudkan justru untuk menantang otoritas duke. Yah, bahkan jika itu masalahnya, untuk menyerang Kastil Naga Iblis ketika kita tidak tahu siapa Raizakia itu. Yujin menggelengkan kepalanya saat pikirannya menjadi tertekan. Tidak peduli berapa lama dia terus memelototi Kastil Naga Iblis dari sini, dia tidak akan bisa menemukan jawaban. Untuk saat ini, pertama-tama dia harus menyusup ke Karablum, wilayah di bawah. Bring! Pikiran Yujin berhenti sejenak saat dia berbalik untuk melihat ke belakang. Telepon ruangan, produk lain dari teknologi magis Helmut, berdering. Yujin hendak pergi dan mengambilnya sendiri, tetapi Mer, yang berdiri di sampingnya, buru-buru melompat untuk mengangkat telepon. Halo, ya, Mer menyeringai gembira saat dia menjawab telepon, hanya agar ekspresinya berubah dengan cepat. Mer memiringkan kepalanya ke samping dan menoleh untuk melihat Yujin. Tuan Yujin, rupanya seorang tamu telah tiba. Seorang tamu, Yujin mengulangi. Mengapa seseorang datang mencariku ke sini? Tanyakan siapa itu. Tidak mungkin seseorang akan datang mencari Eugenius di Helmut dari semua tempat. Mer menganggukkan kepalanya pada instruksi Yujin dan memegang telepon ke telinganya sekali lagi, hanya untuk melaporkan, mereka menutup telepon. Apa yang terjadi? Yujin bergumam, ekspresinya berkerut saat dia kembali dari teras ke ruang tamu. Dia berpikir untuk menelepon lobi di lantai pertama, tetapi tepat ketika dia hendak mengambil telepon, dia membeku di tempatnya. Hal yang sama berlaku untuk Christina, yang masih berada di teras. Pintu kamar, yang seharusnya tertutup rapat, tiba-tiba terbuka. Berdiri di sisi lain adalah Noir Giabella, yang mengenakan kacamata hitam dan topeng. Itu karena aku terkenal, kata Noir dalam penjelasan untuk penyamarannya. Di luar lensa gelap kacamata hitamnya, matanya melengkung dalam senyuman. Saat dia melepas topeng yang bahkan menutupi hidungnya, senyum lebar di wajahnya menjadi lebih mempesona. Meskipun aku merasa mungkin telah berlebihan dengan penyamaran, itu tidak bisa dihindari, bukan? Baru-baru ini, karena kesuksesan besar kota Giabella, aku sering muncul di TV dan di surat kabar sehingga bahkan anak-anak kecil di pedesaan pun bisa mengenali wajahku. Tidak ada alasan baginya untuk terus mendengarkan sampai dia selesai berbicara. Yujin segera mencabut pedang suci dari jubahnya dan mengarahkannya ke Noir. Dia tidak mencoba untuk menyerang serangan mendadak untuk mengiris tenggorokannya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Ini bukan lawan yang akan dikerjakan oleh serangan mendadak seperti itu, dan keadaan kali ini berbeda dari ketika dia menghadapi Gavit Linman beberapa waktu lalu. Betapa luar biasa, gumam Noir sambil menatap pedang suci dengan mata sedih. Ketika mereka terakhir bertemu di padang salju, Yujin belum mengeluarkan pedang suci. Noir merasa senang bisa melihat cahaya dari pedang suci untuk pertama kalinya dalam 300 tahun. Noir dengan tenang berkomentar, meskipun itu mengesankan bahkan ketika dipegang di tangan Vermouth, aku berpikir bahwa pedang suci saat ini tampaknya bahkan lebih megah. Tahukah Anda mengapa demikian? Karena saat itu, niat membunuh Vermouth tidak begitu mencolok. Lagi pula, setelah membunuh 3 Raja Iblis, niat membunuh Vermouth telah menjadi sangat samar. Tidak mungkin Yujin tidak menyadari fakta itu. Vermouth awalnya hanya tipe pria seperti itu. Bukan hanya niat membunuhnya, pria itu adalah seseorang dengan ekspresi emosional yang sangat sedikit pada umumnya. Tapi bagaimana ketika Noir mengatakan bahwa niat membunuh Vermouth tidak begitu mencolok? Satu-satunya alasan dia bisa mengucapkan kata-kata itu justru karena dia tidak mengenal Vermouth dengan baik. Ketika dia membutuhkannya, niat membunuh Vermouth lebih kuat dan lebih mencolok daripada orang lain di pesta itu. Apa niatmu? Mengapa Anda datang ke sini? Yujin menuntut. Tolong jangan terlalu naif, Yujin sayang, kata Noir dengan nada lembut. Yujin sayang. Kata-kata itu membuat bulu kuduk merinding di seluruh tubuh Yujin. Ledakan gila dari niat membunuh yang mengamuk menyapu Noir. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Fuosh. Rambut Noir tergerai ke belakang. Seluruh tubuhnya mati rasa seolah-olah dia telah tersengat listrik. Namun, Noir terus berbicara dengan suara lembut dan tidak terganggu, ini Helmut. Tanah Demon Folk. Di negara ini, tidak ada tempat yang tidak bisa saya kunjungi. Mungkinkah Anda benar-benar tidak berpikir ini akan terjadi? Kamu tidak menyangka aku akan sangat merindukanmu, aku tidak bisa tidak datang mencarimu. Tentu saja, Yujin telah mempertimbangkan hal ini.
Dia bahkan tidak mengenakan penyamaran, dan malah memasuki Helmut dengan izin resmi untuk melakukannya. Jadi sehubungan dengan Ratu Iblis Malam, Noir Giabella, Eugene berpikir bahwa itu ada kemungkinan demon Fog gila ini mungkin mencoba menghubungi mereka tanpa alasan tertentu. Eugene menuntut sekali lagi, mengapa kamu datang ke sini? Noir Giabella tentu saja gila, tetapi meskipun demikian, itu tidak seperti dia tidak mampu mengadakan percakapan. Paling tidak, Eugene tidak bisa merasakan niat membunuh yang datang dari Noir saat ini. Tentu saja, fakta bahwa Noir tidak menunjukkan niat membunuh sejauh ini bukan alasan yang cukup baik bagi Eugene untuk menyingkirkan pedang suci. Tapi bukannya tersinggung dengan tuntutannya, Noir tampaknya telah jatuh cinta dengan pertunjukan permusuhan buta Eugene. Sambil menyeringai, Noir mengintip dari balik pisau yang ditarik untuk melihat sekeliling kamar mereka. Tatapannya pertama kali tertuju pada Mer, yang secara terbuka memelototinya. Meskipun Noir tidak melihat Mer di padang salju, dia telah mendengar desas-desus itu. Berasal dari perpustakaan kerajaan Akron yang dibanggakan Arot, dikatakan bahwa hak asuh dari familiar yang telah dibuat secara pribadi oleh Sienna bijaksana sendiri dipindahkan ke Eugene bersama dengan Akasha. Saya selalu mengatakan bahwa Sienna Merdain adalah misteri. Mengapa dia menciptakan familiar yang sangat mirip dengan dirinya? Noir mengedipkan mata pada Mer. Mungkin dia ingin punya anak. Jika itu masalahnya, maka itu bahkan lebih tidak bisa dijelaskan. Mengapa dia perlu membuat familiar untuk itu? Penampilan Sienna cukup cantik, jadi dia bisa mendapatkan sejumlah pria jika dia hanya ingin. Noir tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Hollywood mengiris leher Noir, membuat kepalanya melayang di langit. Grit. Namun, alih-alih suara kepala berguling-guling di lantai, satu-satunya hal yang bisa didengar setelah serangan itu adalah suara Eugene menggertakkan giginya. Celepuk. Tangan Noir mengulurkan tangan untuk menangkap kepalanya saat jatuh kembali. Haha, Noir masih berusaha tertawa, tapi bahkan itu tercekat saat kepalanya hancur berantakan. Bukan hanya lehernya yang telah dipotong, bahkan kepalanya telah terbelah menjadi dua bagian oleh pukulan itu. Noir menahan kepalanya yang terbelah dua dengan kedua tangan sampai semuanya terhubung kembali. Sepertinya wajar kalau dia tidak akan mati karena tenggorokannya dipotong. Regenerasinya juga sangat cepat, jadi mengirisnya berkeping-keping lebih cepat dari yang bisa dia generasi. Mungkin tidak akan berhasil, Eugene menilai targetnya. Meskipun dia baru saja memotong kepalanya menjadi dua dengan pedang suci, Eugene membuka rahangnya yang terkepal erat dan berkata, "Aku bertanya padamu, mengapa kamu datang ke sini?" Tanpa menunjukkan kesusahan dari luka-lukanya, Noir berkata dengan penyesalan yang jelas, "Sepertinya aku telah melakukan kesalahan. Maaf, tolong jangan marah, Eugene sayang. Aku lupa bahwa kamu adalah murid Sienna Merdain." "Kamu, jangan panggil aku begitu," Eugene menggeram dengan gigi terkatup. "Apakah kamu tersinggung karena aku memanggilmu, Eugene sayang? Saya tidak tahu tentang hal lain, tetapi cara saya menyapa Anda, setidaknya, sepenuhnya terserah saya," Noir bersikeras. Eugene tidak ingin membahas apapun lagi padanya. Pintu yang sengaja dibuka Noir mulai menutup dengan sendirinya. Tentu saja, Noir tidak akan membiarkan pintu menutup di depannya. Dia dengan cepat mengangkat tangan untuk menghentikan pintu, lalu mendorong kepalanya ke arah Eugene. "Saya di sini bukan untuk bermain lelucon seperti yang saya lakukan terakhir kali," Noir dengan cepat menjelaskan. "Sungguh, aku datang ke sini untuk membantumu." Eugene dengan dingin menolaknya. "Jika kamu ingin membantuku maka kamu bisa keluar dari pandanganku, dan tetap di sana sampai aku datang untuk membunuhmu. Kamu benar-benar mengatakan hal-hal yang sangat egois dengan wajah tenang. Kapan tepatnya kamu akan datang untuk membunuhku?" Noir bertanya, matanya melebar menjadi lingkaran saat dia menatap Eugene. Tanpa berkata apa-apa lagi, Eugene segera meraih kenop pintu untuk menutup pintu. Adapun Noir, dia merasakan takdir yang kuat datang dari kata-kata Eugene. Menyodorkan ujung kakinya di antara pintu dan bingkai untuk menghentikan pintu menutup, Noir meraih pergelangan tangan Eugene. Atau lebih tepatnya, dia mencoba meraihnya. Eugene secara alami tidak memiliki keinginan untuk dipegang oleh Noir. Saat jari-jarinya hendak menutup pergelangan tangannya, dia langsung menarik tangannya kembali. "Apakah kamu benar-benar akan membunuhku?" Noir bertanya dengan penuh semangat. Tak satu pun dari mereka bergerak dari tempat mereka berdiri, hanya tangan mereka yang berkedip cepat di udara saat mereka berdiri di tempat. Noir mencoba menangkap Eugene, sementara dia berusaha untuk tidak tertangkap. Alih-alih kesal, Noir benar-benar merasakan kesemutan kegembiraan muncul di hatinya hanya dari permainan kekanak-kanakan mereka. Dalam 300 tahun sejak perang berakhir, Noir tidak pernah sekalipun gagal mendapatkan apa yang diinginkannya. "Jadi apa? Apakah kamu ingin aku tidak mencoba membunuhmu?" Eugene menantang. "Tidak, tidak, aku akan sangat senang jika kamu datang untuk membunuhku. Ketika saatnya tiba, saya juga akan dengan senang hati dan senang melakukan yang terbaik untuk membunuh Anda," kata Noir riang. "Jika ini bukan ikatan takdir, lalu apa lagi yang bisa Anda sebut ini? Mungkin tragedi yang menyedihkan." Noir mencoba membayangkan bagaimana suatu hari Eugene, sang pahlawan, akan datang untuk membunuhnya. Tidak mungkin Noir bisa mati dengan mudah. Sejujurnya, kekalahan dan kematiannya sendiri adalah sesuatu yang tak terbayangkan baginya.
Jika mereka mencoba dan membunuh satu sama lain, Noir merasa bahwa satu-satunya yang selamat adalah dirinya sendiri. Dia akan dibiarkan menggendong Yujin yang berlumuran darah, atau dia mungkin akan memeluk kepalanya yang terpenggal di lengannya. Ketika dia mencium bibirnya yang masih hangat, bau darahnya akan membasuhnya. Hanya membayangkan itu menyebabkan tubuh Noir memanas. Noir tiba-tiba bertanya, kamu ingin memasuki kastil naga iblis, bukan? Permainan tek tangan kosong mereka langsung membeku. Yujin menarik tangannya ke belakang dengan satu gerakan yang jelas, dan Noir berhenti mencoba meraihnya. Kesenangan hanya harus ditunda sampai nanti. Jika kamu ingin memasuki kastil naga iblis, aku bisa membantumu, Noir menawarkan. Yujin ragu-ragu bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Ada beberapa alasan, sebenarnya. Pertama-tama, aku menyukaimu. Fakta bahwa kamu adalah keturunan Vermouth, serta pahlawan yang telah diakui oleh pedang suci, cukup baik, tapi juga bagus untuk melihat bahwa Anda adalah orang yang sama sekali berbeda, jauh lebih serakah daripada Vermouth. Kau tahu maksudku dengan itu, kan? Noir berkata sambil menarik kacamata hitamnya ke pangkal hidungnya dan menunjukkan matanya kepada Yujin. Matanya yang dipenuhi cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya menatap tepat ke mata Yujin. Mata iblis fantasi. Meskipun dia berisiko terpesona oleh mata itu, Yujin menolak untuk mundur. Jika dia benar-benar ingin aman dari Demonias of Fantasy-nya, maka dia harus menghindari bahkan berdiri di depan Noir Giabella. Kekuatan gelapnya yang kuat dan Demonias yang absurd itu bukanlah kemampuan yang bisa diblokir oleh kacamata hitam belaka. Kamu benar-benar eksistensi yang menarik bagiku, Yujin sayang, kata Noir menggoda. Suaranya mengerikan, menjijikkan, dan bahkan membuatnya merinding. Namun, yang lebih besar dari sensasi itu adalah intrik Yujin dalam tawaran Noir untuk membantunya memasuki kastil naga iblis. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Yujin bertanya dengan ragu. Noir mengajukan pertanyaannya sendiri sebagai balasannya, sebagai Duke of Helmut dan Queen of the Night Demons, alasan apa aku, Noir Giabella, harus berbohong padamu seperti ini? Noir melirik sepatunya yang tersangkut di antara pintu yang terbuka dan tersenyum. Tolong, buka pintu ini dan undang aku masuk, Noir meminta dengan sopan. Aku lebih suka alkohol daripada teh, tapi karena sepertinya kamu lebih suka tidak minum denganku. Mengapa kita tidak mengobrol sambil minum teh yang enak? Boom! Yujin menendang pintu dengan ringan sebelum berbalik. Noir berjalan melewati pintu yang sekarang terbuka dan mengikutinya masuk. Setelah bertemu mata dengan Mer, yang tampak ketakutan, dan Christina, yang balas menatapnya, Noir tersenyum. Ah, bagus sekali. Gumaman itu tanpa sadar keluar dari bibir Noir. Seorang keturunan Vermouth yang menyerupai Hamel, orang suci di era saat ini yang menyerupai Anise, seorang familiar yang menyerupai Sienna. Ada beberapa perbedaan kecil, tetapi saat ini, tempat ini mengingatkan Noir pada saat itu, 300 tahun yang lalu. Tempat tidurmu cukup lebar, komentar Noir sambil melirik tempat tidur besar saat dia berjalan melewati ruang tamu mereka. Sebagai suite hotel di Helmut, tempat tidur di sini dirancang untuk mengakomodasi demon folk dari semua fisik yang berbeda, jadi mereka kebanyakan cukup besar. Ada cukup ruang untuk 3. Tidak, untuk 4 orang berguling-guling. Bagaimana? Sebelum kita bicara, kenapa kita tidak berbagi mimpi indah bersama? Tersesat, Yujin menggonggong tajam. Bahkan penolakan dinginmu itu seksi, kata Noir sambil tertawa ketika dia duduk di sofa mereka. Kalau begitu, mari kita mulai diskusi kita tentang Tuan Muda dari Kastil Naga Iblis. Putri Naga.